Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Medi Brownie. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Medi Brownie. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Oke, bagi Anda yang sering bertanya, apakah ketika kita telat bayar atau gagal bayar, nama kita akan termasuk atau masuk dalam daftar BI checking? Lalu bagaimana cara membersihkan data kita kembali agar kita dapat melakukan pinjaman? Oke, di sini saya mendapatkan dua sumber informasi melalui Detik Finance ya. Tapi sebelum saya lanjut untuk membahas video ini, bagi teman-teman semua yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi memberikan solusi dan motivasi kepada Anda semua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Semoga teman-teman semua selalu berada dalam keadaan sehat serta dilancarkan rezekinya agar dipermudah untuk membayar cicilannya. Amin ya. Anda bisa lihat ya, saya sudah menampilkan di layar smartphone Anda. Pembahasan yang pertama, awas hoax surat somasi pinjol ke debitur catut nama BI checking atau Bank Indonesia. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, Anda bisa lihat ya di layar smartphone Anda. Solusi pulihkan nama baik Anda gara-gara utang pinjol. Oke, untuk pembahasan yang pertama, awas hoax surat somasi pinjol ke debitur catut nama BI checking atau Bank Indonesia. Beredar surat somasi terbuka dari perusahaan jasa pinjaman online memberikan peringatan bagi debiturnya yang mangkir membayar kewajibannya. Surat yang beredar itu menggunakan logo Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Menanggapi hal itu, Bank Indonesia atau BI memastikan surat tersebut tidak benar atau berita palsu ya. BI mengatakan pihaknya bukan merupakan otoritas pengawas kegiatan pinjaman online. BI juga memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan surat somasi atau penagihan pinjaman online kepada debitur seperti yang tercantum ya. Oleh karena itu, surat somasi tersebut dapat dipastikan sebagai upaya penyalahgunaan nama Bank Indonesia oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya untuk keuntungan atau kepentingan pribadinya seperti pinjol ini ya. BI menjelaskan pengelolaan informasi debitur SID BI checking sudah beralih ke OJK dengan nama Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK ya sejak 1 Januari lalu. Pastikan surat tersebut benar dari lembaga pemberi pinjaman online yang telah berizin atau resmi dari otoritas terkait. Jika menemui modus serupa, selalu pastikan legalitas dari pihak pinjaman online tersebut resmi ya, agar tidak dirugikan kemudian harinya. Berdasarkan surat yang diunggah oleh Bank Indonesia, surat somasi palsu itu dibuat pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan tertulis perihal peringatan bagi debitur yang mangkir. Rakop surat tersebut dengan huruf kapital surat somasi terbuka ya. Kemudian surat juga dibubuhi dengan materai 10.000 yang ditandatangani oleh PK pinjaman online tersebut ya. Untuk pembahasan kita yang kedua, solusi pulihkan nama baik Anda gara-gara utang pinjol. Pinjaman online jika tidak dicicil dengan benar, maka bisa merusak skor kredit penggunanya. Jadi kedepannya pengguna itu tidak lagi bisa untuk mengajukan kredit karena masih memiliki tunggakan. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengungkapkan pinjol ilegal atau yang terdaftar di OJK ini memiliki data center. Kalau gagal bayar akan jadi pertimbangan untuk pinjaman berikutnya ya. Menurut Tongam, sebelum mengajukan pinjaman di pinjol, masyarakat harus memperhitungkan kegunaan. Misalnya jika untuk usaha produktif seperti modal usaha, maka kredit akan menjadi bermanfaat. Tapi jika peminjam untuk membayar utang, maka akan terjadi kegiatan gali lubang tutup lubang yang bisa menyulitkan Anda di kemudian harinya. Lalu bagaimana solusinya jika seseorang debitur mengalami gagal bayar di pinjaman online? Tongam menuturkan hanya ada satu caranya yang bisa dilakukan, yaitu kita bayar. Ya memang harus dibayar, jawab si Tongam. Tongam menegaskan utang harus dibayar, termasuk dalam pinjaman online baik legal maupun ilegal. Namun, kalau dalam penagihan sudah ada intimidasi dan teror, nasabah atau debitur pun halal untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Jangan biarkan mereka menghina kita pada saat mereka melakukan penagihan, tidak beretika,
melakukan peneroran, intimidasi, pelecehan, atau dengan menyebarkan informasi ke seluruh kontak, kita lapor ke polisi walaupun dampak dari tidak bayar, tutupnya si Tongam. Habis itu, ini menurut saya ya, bahwa melaporkan ke polisi saja tidak cukup jika pinjol tersebut sudah melakukan hal seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti melakukan peneroran, sebar data, intimidasi, hingga pelecehan. Segera hentikan pembayarannya. Ini mencakup untuk semua pinjol ya, ilegal maupun legal. Menurut saya legal dan ilegal pun sekarang cara kerjanya sama ya, nggak ada bedanya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Sekian dulu dari saya. Saya Jeffrey Esa pamit undur. Wassalam.